Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin dan Mas Eko kali ini. Sahabat beriman dimanapun berada, sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, kita juga ingin ya apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala kemudian kelak di akhirat. Saya memberikan contoh ini Pak Ustadz, seperti di dalam keluarga misalnya ya, ada seorang suami yang dia takut ribut misalnya sama istrinya, daripada ribut kemudian dia banyak mengalah sama istrinya. Dia disuruh bekerja, melakukan sesuatu misalnya, dia pikir daripada ribut, oke deh tak kerjain, kan ini juga baik buat rumah gitu, buat rumah tangga. Kemudian ada anaknya lagi di depan istrinya meminta bantuan kepada si suami ini, Pak tolong dong beliin aku roti gitu. Terus istrinya dengar juga nambahin gitu, sekalian deh beliin ini. Si suami, daripada ribut, ini juga baik untuk keluarga, oke lah dikerjain. Sebenarnya apakah semua perbuatan baik itu nanti akan mendapatkan pahala di akhirat, atau seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang perbuatan baik itu juga dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Oke, iya. Jadi jangan berpikir baik itu hanya orang Islam saja. Enggak, orang non-muslim juga banyak yang baik. Ya, cuma mereka nggak beriman kepada Allah Ta'ala. Baiknya untuk apa? Loh, banyak kok yang non-muslim itu baik untuk keluarganya, baik untuk orang tuanya, baik untuk anaknya, baik untuk masyarakat, baik untuk negara, banyak. Benar. Kan gitu. Jadi yang kita itu, perbuatan baik kita itu dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi amal soleh kita, yaitu dengan niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat itu harus benar-benar difahami ya. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya, amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niatnya apa sebenarnya? Nah, selama ini jarang menjelaskan. Kalau seorang Islam dia memang belajar taat, memperbanyak amal ibadah itu ya niatnya karena Allah, jangan untuk dunia. Kayak tadi ceritamu, betul. Ada seorang bapak atau suami yang disuruh istrinya. Dia hanya berpikir biar keluarga saya nggak ribut, biar saya sama istri nggak ribut. Nah, ini kan hanya niatnya nggak ribut, bukan berbuat baik karena Allah Ta'ala, hanya nggak ribut aja. Nah, kalau nggak ribut itu, apakah itu bisa menjadi amal soleh? Walau a'lam, kan dia hanya pengen nggak ribut itu kan dunia. Betul. Kalau untuk urusannya akhirat kan ada pokok-pokok yang harus diperhitungkan, yaitu umpamanya si suami itu jadi imam. Nah, pada saat si suami disuruh istrinya itu, apakah hari ini yang dimana sekian puluh tahun nggak pernah disuruh, atau hari ini dan sekian puluh tahun disuruh-suruh, kan beda-beda ini. Betul. Nah, dengan kondisi yang beda inilah nanti akan menjadikan si suami ini kelasnya yang mana. Sebenarnya hanya diketahui bahwa kalau si suami itu ingin menjadi imam soleh di hadapan Allah Ta'ala, ya tunjukkan. Kalau selama ini puluhan tahun itu selalu hanya cuma biar tidak ribut atau nyenengin istri, kan bukan itu tujuan. Tujuannya itu akhirat Allah. Apalagi nanti anaknya nimbrung minta, anaknya nimbrung minta dan sebagainya. Nah, persoalannya kalau anaknya nimbrung ini sekali itu, atau sudah sekian belas atau sekian puluh tahun dari anaknya yang minta terus pada si ayahnya. Kalau ayahnya itu selalu dibegituin dengan anaknya, nah berarti si ayah ini kan nggak pernah mendidik anaknya, dia menjadi paham
Nah, kenapa seperti itu? Nggak taunya anaknya nyontoh ibunya, umpamanya. Nah, ini kan sama seperti itu. Sama seperti umpamanya seorang istri yang selalu marah sama suaminya. Suaminya ngomong umpamanya dengan saya, Ustadz, saya kok selalu dimarah sama istriku. Kenapa? Berapa tahun belakangan ini selalu jengkel, diem, marah, diem. Aku minta ini ya kadang diladenin, kadang enggak. Kemudian selain istri saya, anak saya juga marah sama saya, kelihatan dari wajahnya umpamanya. Walaupun kelihatannya sih enggak, tapi saya kok agak asing ya. Nah, itu ditanyain, apakah istrimu itu marah hari itu atau marah ada sesuatu. Kalau memang ada marah sesuatu, hal yang menjadikan istrimu jengkel sampai ubun-ubun, ya berarti salah kamu tanyanya, kan gitu. Jadi seseorang akan melakukan sesuatu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik itu dia juga berniat. Kenapa dia berbuat tidak baik? Dia punya niat pasti. Saya akan mencuri, niat saya lillahi ta'ala, kan nggak ada. Benar, Kan gitu, nggak ada. Ya. Jadi yang jelas pada saat seseorang itu minta mamanya, ya Allah, aku memohon kepadamu bagi seorang laki-laki ini, berikanlah aku istri yang solehah. Mamanya ini belum punya istri loh ya, bukan mau nambah lagi loh ya ini. Belum punya istri, berikanlah aku istri yang solehah yang bisa menenangkan hatiku. Menenangkan, bukan menyenangkan. Menenangkan hati itu berarti ya perilakunya baik. Nah, sebagai seorang yang meminta istri yang menenangkan hati, berarti dia sendiri juga harus berniat. Untuk apa dia menginginkan istri seperti itu? Agar lebih dekat, beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku memohon kepadamu agar engkau berikan kepada diriku anak-anak yang menyenangkan hati. Wah, kan gitu kalau anaknya menyenangkan hati. Nah, yang mana nih? Agar bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu. Itu harus seperti itu. Kalau hanya menyenangkan hati, semua anak-anak nyenangin hati. Kan seperti itu. Nah, niatnya untuk apa? Kebanyakan orang-orang Islam itu niat itu rata-rata dan kebanyakan dunia. Rata-rata itu dunia. Jadi niat hanya berbuat baik, niat hanya tidak ribut, itu kan dunia. Betul. Niat biar tidak rame, niat biar tidak bacok-bacokan, itu kan dunia sebenarnya. Yang niat akhirat itu sangat jarang. Kenapa? Karena memang jarang mengajarkan, karena jarang diajarkan oleh guru-gurunya. Niat akhirat ya hanya cuma bismillah, itu kan di mulut. Benar. Di hatinya niat itu bukan di mulut aja, hati ini yang penting. Pada saat dia itu melakukan sholat sunnah tahajud, dia memang benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala untuk mencari itu, atau hatinya, kata guru saya, kata ustadz saya, nanti habis sholat suruh berdoa minta macam-macam, loh kan itu dunia jadinya, minta macam-macam. Mana akhiratnya? Ya digabung, sholatnya akhirat, mintanya dunia, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu, melakukan kebaikan tapi untuk dunia. Nah, itu tidak tercatat. Insya Allah tidak tercatat menjadi amal soleh, hilang itu. Makanya kerjakan akhirat. Allah itu sudah banyak menceritakan dalam Quran. Kerjakan akhirat, duniamu akan mengikuti jelas sekali. Orang itu suruh mengerjakan akhirat. Apa? Niat mau berangkat kerja aja, bismillah, itu memang karena Allah Ta'ala di sini. Bekerja, melakukan aktivitas ya karena Allah Ta'ala. Jangan dicampur, niatnya sudah karena Allah Ta'ala, pekerjaannya nyuri, lah sama aja di situ. Jadi niat campur aduk istilahnya. Akhirnya apa? Pekerjaan dia bukan pekerjaan karena Allah, ya pekerjaan karena nyuri aja. Rata-rata kebanyakan saudara-saudara kita itu melakukan kebaikan itu hanya baik aja di dunia. Hanya baik aja di dunia. Coba ahli-ahli, coba kalau di pejabat itu, mana Allahnya? Jarang. Oh, ini kan demi negara, ini demi rakyat, ini demi, mana demi Allahnya? Nggak ada. Oke, betul. Iya, makanya kita harus benar-benar paham.
Kalau memang betul-betul kita niatkan hidup kita karena Allah Ta'ala, seperti ditulis dalam Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya buktikan kepada Allah Ta'ala, ya, bahwa sesungguhnya sholatku untuk Allah. Berarti jangan dicampur dengan dunia. Kalau dicampur dengan dunia dan dia ngeyel, ya monggo silahkan, nggak apa-apa kok. Saya hanya memberitahu bahwa kalau kamu seorang Islam ya harus hati-hati. Ibadahku hanya untuk Allah. Baca Quran untuk macam-macam nih. Ada sana tuh ada anaknya nggak pulang-pulang, udah 2 tahun bacain ini biar pulang, seperti itu. Lah kan nggak ada memang. Seperti itu dibacain biar nanti ini dibacain. Akhirnya kan baca Quran hanya bukan karena Allah Ta'ala, hanya untuk dunia aja, akhirnya menjadi bacaan yang memang itu tidak ada tuntunan sebenarnya. Ustaz, maaf motong Ustaz, saya menggarisbawahi itu jadi malah deg-degan sendiri. Dulu kayaknya saya kalau sekolah itu niatnya mah dapat ijazah. Sama. Habis itu dapat ijazah supaya bisa kuliah. Kuliah supaya dapat pekerjaan. Terus, ini gimana Ustaz? Belum lagi nyontek di situ. Astagfirullah. Iya, ini gimana nih Ustaz kalau seperti ini? Ya, makanya itu harus diperbaiki semuanya. Makanya diperbaiki, begini cara memperbaikinya. Insya Allah seperti ini. Dosa-dosa kita yang lalu aja, selama kita itu mulai sadar, kan boleh dimohonkan ampunan dosa-dosa yang lalu. Mau minggu lalu, mau bulan lalu, mau tahun lalu, kan bisa kita mohonkan. Kalau memang itu istiqomah, kita itu bermohon kepada Allah Ta'ala ampunan, ya, insya Allah, Allah itu kan maha pengampun. Cuma kapan kita nggak tahu, tapi lakukan istiqomah itu ya. Sama meniatkan suatu pekerjaan baik yang kita lakukan sejak mulai akhir balik kita hingga saat ini, ya seperti itu. Sekolah mau dapat ijazah, ijazah untuk kuliah, kuliah untuk bekerja, bekerja sebentar untuk cari istri, dari istri punya anak, anak cari makan lagi, punya uang lagi, kan begitu-begitu. Ayo tanyain coba, tanyain ya, kamu untuk Allahnya kapan? Kan nggak ketemu sebenarnya. Sekian puluh tahun itu nggak akan pernah ketemu, diinget-inget itu. Bismillah itu alhamdulillah masih, tapi kan hati kan kita nggak tahu. Hati itu kita nggak tahu sebenarnya. Cuma kalau memang itu sholat, cukup sholat aja. Cari ridha Allah dari sholat. Udah, serahkan sama Allah. Jangan sholat, ya itu sama seperti sholat di depan calon mertua. Nah, kan itu kan untuk apa sebenarnya? Itu kan sering diceritakan oleh para ustadz bahwa seperti itu tidak baik, jangan dilakukan. Itu bisa aja pahalanya malah tidak ada sama sekali. Dia hanya cuma pahala capek lah istilahnya. Melakukan hanya cuma rutinitas biasa. Tapi kalau di situ dia udah ada ujub, ada riak, ada bangga, bahkan ada sombong, selesai. Ibadahnya ya nggak kepake. Kemudian apalagi sedekah aja diajarkan yang malah yang dicari itu malah kembalian dari Allah Ta'ala. Kan nggak seperti itu. Sedekah itu yang harus dikerjakan satu lillahi ta'ala. Persoalan nanti Allah itu mau memberikan kita itu baliknya berkali-kali lipat, itu hanya Allah Ta'ala. Sehingga pada saat nanti orang-orang yang telah tertipu dengan orang yang berdakwah bahwa sedekah sekian dapatnya 10 kali lipat, dapatnya 700 kali lipat, nah akhirnya kan tertipu. Karena apa? Bukan seperti yang dia pikirkan sebenarnya, tapi adalah itu hanya Allah Ta'ala. Kalau niatnya lillahi ta'ala, bisa aja dilipatkan 10. Yang mana? Kan seperti itu. Yang mana istilahnya? Dia morat-marat ya. Nah, disinilah harus kita luruskan. Ayo, apa yang kita lakukan itu karena Allah. Dan bagaimana caranya mengembalikan niat? Nah, niatkan dengan doa kepada Allah. Ya Allah, aku memohonkan kepadamu yang dahulu semua perbuatan-perbuatan baik itu ibadah-ibadah kepadamu
yang wajib maupun yang sunnah, maupun pekerjaan-pekerjaan baik biasa muamalah yang dulu aku lakukan yang tidak mengetahuinya. Aku niatkan, ya Allah, hari ini niatku melakukan semua perbuatan baik yang aku lakukan dan ibadah-ibadah yang aku kerjakan sejak akhir baliknya hingga saat ini, aku niatkan lillahi ta'ala. Itu kan memohon, sama memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, mohon ampunan dosa-dosa dahulu dimohonkan. Ya sama, ini kan perbuatan baik. Ambillah kalau seorang yang mu'alaf, ya kalau dia sudah masuk, ambillah sekarang. Yang dulu kan niatnya bukan karena Allah, ambillah mulai sekarang karena dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala, ambil. Insya Allah, nah itu akan menjadi amal soleh. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan serta-merta bahwa melakukan perbuatan baik itu adalah ibadah. Nanti dulu, jika dia orang beriman, iya kan beriman yang mana nih? Orang beriman itu tidak hanya iman kepada Allah Ta'ala saja, dia tahu menggunakan imannya kepada Allah Ta'ala itu tahu bahwa setiap perbuatan dia harus lillahi ta'ala. Dia tahu, orang beriman itu tahu. Kalau hanya beriman itu hanya ditulis KTP dia agamanya Islam, ya itu iman menurut manusia. Tapi kalau iman menurut Allah Ta'ala, tahu insya Allah bahwa yang dia lakukan itu adalah kebenaran dan dia harus siap-siap tawakal kepada Allah Ta'ala, tidak mencari dunianya. Ikhtiar juga sama. Kalau ikhtiar, kerjakan aja itu apa yang memang harus bisa dikerjakan. Kalau memang dapatnya rezeki segitu, ya diterima aja. Nanti kalau kita memang termasuk orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, ya nanti akan diganti kok. Dari ikhtiar yang baik, dari niatnya karena Allah Ta'ala, dan insya Allah nanti akan dibelokkan menuju hal yang lebih baik. Jadi bukan karena kita merasa kurang, kan beda lagi ini dengan kurang dengan bersyukur itu kan beda. Orang kurang itu ya kurang aja di hati, di otak. Makanya ambil perbuatan baik dahulu, ambil ibadah-ibadah yang dulunya bagaimana ya kan. Kalau udah ujian atau udah pendadaran atau udah masanya itu CPNS itu rajin tahajud. Nah itu ditanyain gimana coba? Itu dah. Kalau ditanyain gimana dia tahajud, kenapa kamu tahajud? Misalkan saya mau CPNS biar nanti Allah mengabulkan. Lah kan jadi CPNS niatnya sholatnya. Mau sholat niat apa coba? Lo kan ada bismillah, lo itu kan di mulut. Itu kan hanya di mulut niatnya, tapi hatinya untuk apa? CPNS. Jelas itu hatinya. Udah nggak butuh diterangin, langsung paham kok. Ustaz, saya tertarik dengan niat tadi, Ustaz. Niat itu kan salah satu tujuannya adalah membedakan dengan yang pekerjaan yang biasa gitu, yang biasa dilakukan. Nah, kayak orang mandi junub, mandi wajib. Kalau dia nggak niat ya sama aja mandi biasa. Kalau dia itikaf ya sama aja masuk masjid biasa. Seperti iktikaf. Bener. Itu kan membedakan niat ini. Nah, kalau setiap perbuatan baik itu harus diniatkan dari bangun tidur sampai mau tidur, itu sepertinya banyak sekali yang harus diniatkan. Dan diniatkan itu biasanya berbarengan dengan amalnya, maksudnya perbuatannya, Ustaz. Yeah. Itu apakah selalu niat terus berjalan dengan perbuatan baik itu, Ustaz? Iya, jadi kenapa niat itu yang kita ketahui dari Rasulullah itu kan di hati. Jadi tidak terucap. Hati. Kita mau melakukan perbuatan baik kan di sini dulu. Kini ngikutin, kemudian diprogram apa aja yang dikerjain. Di sini berbuat baik. Kan gitu. Berbuat menolong. Menolong orang kan berbuat baik. Tapi kalau kita mau niatkan Allah Ta'ala, ya kan di sini bisa walaupun nggak ngomong. Ya di sini kan bisa aja niatnya memang menolong orang karena Allah, nggak ada yang lain. Tanpa niat nggak ada nilai. Karena ada orang yang ngeluarin tanpa niat sebenarnya. Bisa aja ngeluarin sesuatu tanpa niat, karena apa? Kasihan saya lihatnya. Loh, kan itu malah yang benar itu yang begitu. Maksudnya benar itu apa? Yang terucap itu. Karena kasihan.
bukan karena Allah. Kan gitu. Iya, iya. Jadi kayak umpamanya begini, saya kasih contoh, ini tidak berniat tapi ini sama aja jawaban. Jadi umpamanya ada seseorang, dia punya anak, pandai anaknya. Temennya itu tanya, anakmu itu dari kecil kok tak lihat kok pandai terus? Kamu sekolahkan di mana? Kamu ajarin apa? Kamu amalan-amalan apa? Dia jawab, anak saya pandai itu hanya Allah aja yang mendidiknya. Saya hanya berikhtiar biasa, normal kayak kamu. Dia pandai karena Allah. Jawaban ini itu karena ada orang yang bertanya sehingga kita menjawab. Tapi dia sendiri, si ayahnya itu tahu sehari-hari bahwa dia itu hanya bersyukur kepada Allah Ta'ala tanpa membanggakan anaknya yang pandai. Karena apa? Kalau dia ngomong anaknya, kamu pandai nak, kamu ini nak, ini kan banggain anaknya, nggak boleh juga. Di sini berarti ayahnya benar-benar memahami bahwa kebesaran Allah dan kuasa Allah Ta'ala itu diberikan dan menjadi ujian melalui anaknya yang pandai. Dan dia tahu. Kalau di depan contoh di depan si anak ini orang tuanya berkata, ya Allah, alhamdulillah engkau memberikan kepandaian pada anak saya. Di depan anaknya itu sama aja membuat besar kepala anak juga nggak? Belum tentu. Itu tergantung hatinya. Itu dia mau didik anaknya mengenal Allah, atau dia mau di depan anak sama di depan orang lain kelihatan dia itu seperti beriman kepada Allah. Kan nggak tahu. Yang bisa tahu itu hanya Allah di hatinya. Berarti niat itu yang tahu itu dirinya dengan Allah. Benar. Berarti kita nggak bisa menilai seseorang itu baik dan buruk tanpa tahu niatnya. Benar. Makanya tadi Haji C cerita kalau ya Allah, alhamdulillah engkau berikan aku anak yang baik, alhamdulillah ya Allah. Itu apakah itu niatnya karena Allah atau tidak? Nggak tahu. Kan gitu, saya tidak boleh menjustifikasi seperti itu. Yang tahu hanya Haji C dengan Allah. Tapi di sini kita itu memberitahu bahwa niatkan semua yang kita lakukan baik itu lillahi ta'ala. Seperti itu, insya Allah. Makanya kita harus hati-hati bagaimana kerja karena Allah Ta'ala. Melakukan perbuatan baik karena Allah itu bagaimana? Karena apa? Semua ada ujian yang harus kita lalui. Semuanya, dan itu dari mana? Dari Allah. Dari Allah ujian itu melalui orang lain, melalui sesuatu yang menimpa pada kita, itu ujian. Sesuatu yang menimpa apa? Mau sakit, itu ujian. Mau musibah, itu ujian. Mau dapat bonus, itu ujian. Diloloskan oleh Allah Ta'ala, diloloskan oleh Allah mencuri, itu ujian. Diizinkan ya? Diizinkan istilahnya. Itu ujian yang kita harus pahami. Jadi apakah itu dia bekerja, dia sholat, dia ini karena Allah? Wallahu alam. Tapi saya yakin bagi sedulur beriman paham. Sehingga kapan dia berniat karena Allah Ta'ala. Karena kalau dia hanya berniat duniawi, ya dia nggak akan dapat akhiratnya, insya Allah. Satu lagi Ustaz. Mantap. Jadi kan kalau niatnya sudah jelas lillahi ta'ala, ini contoh mungkin agak hiperbola Ustaz. Kita tahu nih, misalnya ada orang miskin sudah lama nggak makan, tapi kita tahu juga di situ di kebun itu ada ubi punya orang yang korup misal. Kita nggak punya nih, ubi nggak punya, apa nggak punya. Niatnya nih, Ustaz, lillahi ta'ala saya mau nolong itu, tapi saya ambil tuh Ustaz, ubinya itu, saya kasih ke itu untuk dia semua. Tetap salah nggak Ustaz? Salah. Oh. Macam niatnya kayak kan lillahi ta'ala Ustaz. macam kayak film ya Robin Hood Ya. Salah. Salah Ustaz. Tetap salah. Caranya Pak Ustaz? Itu sebenarnya ya caranya salah, kan tetap nyuri itu. Tetap nyuri, mau bilang gimana? Kan itu tetap nyuri aja salah. Cara juga menentukannya. Seperti itu. Itu tetap salah. Berarti niat baik, cara salah menjadi salah. Ya gugur ya. Iya. Seperti itu. Jadi harus kita ketahui bahwa niat itu sangat penting. Dalam hati niatkan karena Allah Ta'ala apa saja, ya, niatkan karena Allah Ta'ala. Istighfar ya untuk mohon ampun, bertasbih memang muji Allah, seperti itu. Niatkan dan kita faham
Dan kalau yang belum, yang sekian puluh tahun itu sepertinya belum dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi niat karena Allah Ta'ala, ambil, silahkan ambil. Ambil, itu sama seperti dosa-dosa masa lalu bertahun-tahun. Pada saat bertahun-tahun dosa, kan gitu ya. Kan umpamanya preman malain sekian tahun, anaknya sekolah ya pakai uang preman, istrinya makan ya pakai uang preman, dia selingkuh ya pakai uang preman, kan gitu ya. Nah, bagian yang baik-baik niatkan karena Allah Ta'ala mohon ampunan sebenarnya. Nah, dia udah tahu, dia akan mohon ampun nih, preman ini. Ya Allah, dulu ini mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, terus menerus. Nah, kalau sudah mohon ampun, biasanya kalau salah satunya itu mohon ampunnya itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala, ini orang ini melarat jadinya, biasanya begitu. Sudah hafal, insya Allah sudah hafal saya. Orang itu akan kesulitan dia cari makan. Itu cara Allah itu seperti itu. Dan anaknya juga kesulitan, kalau anaknya sudah kerja, anaknya kesulitan keuangan beberapa tahun, seperti itu. Karena memang ada, dia tahu dulu itu malak dan sebagainya, kemudian dia mohon ampun. Nah, ini kan harus dibayar. Oh, dibersihkan ya. Ya, harus dibayar istilahnya. Nah, cara mengingatkan Allah itu insya Allah salah satunya seperti itu, cara mengingatkannya. Insya Allah seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, ya, niatkan semua hal yang baik itu karena Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini manfaat bagi diri kita, sehingga kita senantiasa hati kita karena Allah. Allah itu ada selalu dalam keadaan apapun, kita itu selalu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Baik melalui lisan, melalui zikrullah melalui lisan, maupun melalui aplikasi atau perbuatan sehari-hari itu, Allah itu ada di situ. Nah, itulah yang namanya wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi, dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Kalau Allah mengucap beruntung pada ayat tersebut, insya Allah itu masuk surga. Insya Allah, jelas sekali. Beruntung ini masuk surga. Karena ada Allahnya, makanya dia mau berbuat baik nggak mau berbuat jelek nggak mau sembunyi-sembunyi nggak mau, apa aja yang jelek-jelek nggak mau. Nah, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.